Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita bertemu dengan saya, Loren Atrik, yang ingin sedikit men-sharingkan tentang tema pembelajaran kita, yaitu Yesus memperjuangkan kesetaraan martabat manusia. Sebelum kita melihat atau membahas mengenai apa saja yang dilakukan Yesus dalam mengusahakan kesetaraan martabat manusia, kita akan lihat bersama dulu apa sih yang dimaksudkan dengan kesederajatan ataupun kesetaraan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan dengan kesederajatan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan. Tidak ada pembedaan dalam hal kesederajatan atau kedudukan di dalam kesederajatan sebagai manusia citra Allah. Nah, kita lihat latar belakang dalam perjalanan Yesus, di mana pada masa Yesus, pada zaman Yesus, ada suatu kondisi masyarakat Yahudi yang sungguh menunjukkan suatu kehidupan yang terkotak-kotak. Contohnya, anak-anak dan perempuan pada zaman itu tidak diperhitungkan. Kita ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di sana dikatakan ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan. Yang dihitung hanya yang laki-laki saja. Kemudian kondisi yang berikutnya pada zaman Yesus adalah orang miskin sungguh dipinggirkan, sungguh tidak diperhitungkan. Mereka semua tidak diperhatikan. Jadi di sini orang miskin dianggap memiliki derajat yang rendah. Lalu contoh berikutnya lagi, orang yang sakit kusta, hidupnya berada di pinggiran. Bahkan diceritakan bahwa mereka hidup di daerah pekuburan. Nah, mereka tidak hidup bersama dengan orang lain, tetapi dia hidup bersama dengan sesama orang yang sakit kusta dan mereka berada di daerah pekuburan. Contoh yang lain lagi, pemungut cukai dianggap sebagai pendosa dan juga dijauhi oleh masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang berdosa. Nah, oleh karenanya itulah Yesus hadir untuk mendobrak kondisi masyarakat Yahudi yang seperti itu, yang hidup terkotak-kotak dengan dengan tingkatan-tingkatan derajat seolah-olah manusia memiliki kuasa untuk menentukan derajat manusia itu sendiri. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Karena Yesus memiliki suatu pandangan bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah citranya yang luhur dan bermartabat sama. Jadi tidak perlu ada pengkotak-kotakan seperti itu. Anak-anak yang terkasih, dalam kondisi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus seperti itu, sungguh perjuangan yang tidak mudah bagi Yesus untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama terjadi di masyarakat Yahudi. Namun demikian kita bisa melihat berbagai macam contoh tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa ia senantiasa mengusahakan kesetaraan martabat manusia. Yang pertama bisa kita lihat, ketika Yesus berkenan singgah di rumah Zakheus yang dianggap sebagai pendosa. Ia orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat sehingga dia dijauhi, bahkan dibenci oleh masyarakat.
tetapi Yesus berkenan untuk menyapanya, memanggilnya, bahkan berkenan singgah di rumahnya, makan bersama dengan Zakius. Dan seperti yang kita ketahui, hasilnya adalah suatu pertobatan dalam diri Zakius. Contoh yang berikutnya masih berkaitan dengan pemungut cukai, orang yang berdosa tadi. Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Yesus tidak memanggil seorang yang pandai, ahli di dalam bidang Taurat, dalam bidang kitab suci. Tetapi justru Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dijauhi, yang dianggap sebagai pendosa ini, untuk menjadi muridnya. Karena apa? Karena dia juga citra Allah yang memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Contoh yang ketiga, Yesus memberi kesempatan bertobat kepada seorang perempuan yang berdosa. Kita ingat ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, mau dihukum dengan cara dilempari batu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang memiliki dosa paling sedikit atau yang tak punya dosa, disuruh melempar terlebih dahulu. Akhirnya mereka semua pergi. Di mana Yesus menunjukkan bahwa ia mengusahakan kesetaraan sebagai martabat manusia? Ya, kalau namanya berdosa karena perzinahan, tentunya tidak melakukan sendiri. Dalam cerita itu tidak dikatakan di mana laki-lakinya, tetapi yang akan dihukum adalah perempuannya. Padahal laki-laki dan perempuan punya martabat yang sama. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, Yesus mau menerima anak-anak. Kita ingat dalam bangsa Yahudi pada waktu itu, anak-anak sungguh tidak diperhitungkan. Bahkan ketika anak-anak mau mendekati Yesus pun oleh murid-murid Yesus diusir. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bahkan Yesus mengangkat martabat anak-anak dengan mengatakan, barang siapa tidak menyambut aku seperti anak-anak ini, dia tidak layak. Nah, ini contoh bagaimana Yesus mengusahakan kesetaraan martabat manusia. Contoh yang berikutnya, Yesus menyanjung persembahan seorang janda miskin. Orang miskin yang pada waktu itu sungguh terpinggirkan, tetapi dalam hal ini Yesus justru mengangkatnya. Udah miskin, seorang janda lagi, ya, diangkat oleh Yesus dengan menyanjung bahwa persembahannya lah yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ini anak-anak mengenai contoh-contoh tindakan Yesus yang menunjukkan senantiasa mengusahakan kesederajatan martabat manusia. Masih banyak tindakan-tindakan Yesus yang lain yang bisa kalian gali di dalam kitab suci. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat, mengetahui contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan untuk meneladan sikap Yesus yang sungguh-sungguh senantiasa mewujudkan kesetaraan atau kesederajatan umat manusia? Nah, kita lihat beberapa contoh saja. Misalnya untuk di lingkungan rumah. Apa yang bisa kalian lakukan? Contoh, memperlakukan pembantu secara manusiawi. Jangan karena mentang-mentang dia kan sudah kita bayar, ya dia harus melakukan apapun yang kita perintahkan. Nah, tindakan seperti itu sungguh tidak memanusiawikan seorang manusia. Kemudian contoh yang lain lagi, karena sebagai kakak kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap adik, maka kita bisa menghargai pendapat adik,
menghargai pemikiran daripada adik kita. Contoh yang lain lagi, menghormati dan mengasihi semua saudara. Tidak ada istilah pilih kasih, tidak ada yang paling dikasihi, tetapi semua dihormati dan dikasihi sebagai saudara. Itu beberapa contoh yang bisa dilakukan di rumah. Lalu bagaimana contoh yang bisa kita lakukan di sekolah? Ya, hampir sama. Kita bisa memperlakukan karyawan sekolah secara manusiawi. Mungkin ada pembantu sekolah, mungkin ada yang tukang sapu di sekolah, ada satpam di sekolah. Perlakukan semua itu secara manusiawi dengan penuh rasa hormat. Contoh yang lain lagi, kita mau berteman dengan siapa saja di sekolah. Tidak pilih-pilih di dalam berteman. Tidak memilih, oh teman saya yang kaya-kaya saja, yang banyak duit saja, yang perempuan saja, yang laki-laki saja. Tidak, tetapi mau berteman dengan siapa saja di sekolah. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan cara mau menghargai dan menghormati pendapat adik kelas. Jangan karena merasa menjadi kakak kelas, lalu kemudian terhadap adik kelas sewenang-wenang. Nah, tindakan itu bertentangan dengan apa yang diteladankan Yesus dalam mewujudkan kesetaraan atau kesederajatan umat manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Semoga dengan materi ini kalian semakin mampu untuk meneladan Yesus Kristus yang senantiasa mewujudkan kesetaraan atau kesederajatan umat manusia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.